Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas sado ya. Jadi ceritanya nih, penulis sudah beli sado revitalizan lagi. Beli 3 lagi ya. Ya nggak ada hubungan dengan mesin sih, karena kelodakan mesin menurut penulis masih termasuk dalam toleransi. Jadi beli kali ini bukan untuk penulis berhenti dulu aja wis. Jadi beli kali ini itu bukan untuk menangani mesin, bukan untuk menangani kelodakan mesin. Ini ya satunya ya. Waduh, tadi kendaraan ya. Bukan untuk menangani mesin ya, tapi untuk bukan untuk kelodakan mesin, tapi untuk fuel dilution. Penulis matikan dulu. Jadi penulis pingin menangani fuel dilution. Kalau menangani fuel dilution itu kalau dari oli menurut penulis terlalu lama. Terus penulis pun sengaja pengen campurkan ke bensin. Nah ini bisa kelihatan nggak? Jadi ternyata sado revitalizan ini bisa dicampurkan bensin. Jadi kalau untuk motor 2 tak untuk memperbaiki piston itu campur ke bensin. Jadi penulis mau campurkan sado revitalizan ke bensin. Penulis beli 3 ya. Nanti penulis pakai cuma 2. Jelas bahwa proteksinya nggak sampai ke 100.000 ya kalau penulis coba sekarang. Mungkin cuma 5.000 ya, tapi udah lumayan itu ya. Apalagi penulis pakainya kurang optimal. Aduh, lupa matikan mesin. Padahal penulis sudah berusaha nih ya, berusaha agar kalau mesin mati agak lama dimatikan. Lupa. Tujuannya adalah mengurangi idle, karena idle itu kan katanya penyebabnya fuel dilution. Nah, walau penulis nunjukkan tadi bahwa sado revitalizan itu bisa dipakai ke bensin, tapi itu anjurannya adalah untuk kendaraan 2 tak. Penulis nggak tahu 2 tak yang dimaksud ini termasuk yang injeksi atau enggak, tapi mengingat sado revitalizan ini adalah aditif internasional, harusnya 2 taknya termasuk yang injeksi, karena Kawasaki Ninja itu kan injeksi, KTM TP itu kan injeksi. Nah, awalnya penulis pingin nyoba sado revitalizan di bensin itu karena pemakaian aditif. Jadi waduh, ngeri banget yang bawa kerupuk itu, jelas gak balance, kaputan buri ya. Ngeri. Jadi waktu penulis pakai aditif itu penulis merasakan ada peningkatan kompresi dan pengurangan fuel dilution.
Jadi oh nekat. Padahal di balik sana ada kendaraan lagi loh besar. Jadi penulis merasakan peningkatan itu kompresi. Walau memang kalau yang aditif minyak atsiri ya, yang penulis maksud adalah PRF Turbo, Power Racing Fuel aditif turbo, terus sama Klinos. Ini keduanya membuat lapisan, tapi lapisannya cuma kuat di RPM rendah saja. Kalau di RPM tinggi nggak bisa. Nah, yang penulis tahu, Sado itu beneran membuat motor penulis itu kompresinya terasa meningkat. Jadi penulis mau cobain, karena penulis nggak tahu ya apa semua yang ada di Sado ini larut ke bensin. Penulis menyampurkannya akan ke sebotol bensin dulu. Jadi penulis nggak langsung gitu ya, langsung ke tangki, enggak. Penulis tuang ke botol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sado Revitalization yang mudah penulis beli. Ini bensinnya Pertamax. Ini Sado yang lama yang ada butir-butirannya, kelihatan ya, padatan merah-merah. Ini sekarang penulis mau coba ini, lihat Sadonya, ini Sado baru barusan beli, bisa larut nggak ke Pertamax ini ya. Bentar. Benar. Guys, nggak ada yang tersisa ini. Ini botolnya udah penulis cuci. Botolnya aslinya ini loh. Hello Roy. Lendap kok di bawah semua. Ya nggak dikocok lah ya, diginikan aja. Lihat bisa larut atau enggak. Warna bensinnya yang aslinya biru sekarang jadi ungu. Itu kucing tetangga itu. Masih ada merah-merah yang ngambang ya. Masih kelihatan merah-merah ya. Ya, yang jelas ini ada sisa-sisa pupuk gitu ya, nggak kelihatan ya. Ini hasilnya bensin, ada pupuknya. Nanti ini kalau hasil nanti penulis tuang. Tapi ya tentu nunggu kalau bensin penulis sudah bukan lagi, sudah bukan bensinnya, oli mesinnya. Nunggu kalau sudah bukan Bardal lagi, karena Bardal C60 itu nano aditif katanya. Katanya Sadonya itu enggak sesuai. Jadi ini warna bensin ya, aslinya biru bening, jadi begini setelah ditambahi Sado. 50.000 segini ya. Jadi di sini ini entah kepake atau enggak. Kalau enggak kepake, waduh, ini tentu juga enggak mungkin ditambahkan ke oli. Kalau oli dicampur bensin segini ya pasti nggak akan bisa aman lah ya. Kelihatan nggak ini? Kayak ada putaran-putaran gitu ya.
Ya wis lah, ini nanti penulis akan endapan dulu, dilihat apa ada endapan atau enggak. Kalau nggak ada berarti ini aman, kalau ada endapan ya berarti nggak aman, ini langsung campurkan ke selang bensin. Ingat ya, sado kemarin penulis tunjukkan itu di brosurnya dicampurkan ke bensin juga, jadi ini lihat ini aman atau enggak. Ya wis lah, gitu aja ya intinya, pengen menunjukkan kerak yang ada di sini nempel, ini padat, ini nggak bisa bergerak. Nah ini kelihatan nggak ada merah-merah yang nempel mengendap di bawah. Nah itu yang perlu dikhawatirkan ya. Ya nanti ini penulis endapan, kalau endapannya banyak ya nanti penulis pakai tanpa endapan ini aja. Ya wis begitu dulu lah, ini nanti untuk percobaan. Jadi dilihat nanti larut apa enggak, dan tentu aja yang enggak larut enggak akan penulis sertakan. Soalnya sebelumnya penulis sudah pernah nyoba ya, tapi itu yang sudah ada luarsa, sudah kebuka lama gitu. Sado ini meninggalkan bintik-bintik ya, butiran-butiran di bensinnya, bukan di bensinnya, di botol kecil isi bensin ya. Isinya sebelumnya itu minyak goreng campur sadonya, larut sampai satu isi botol kecil ya, minyak tawon yang segini kecil itu sampai larut semua lah gitu. Entah penulis mungkin melakukan ini beberapa hari lagi mungkin ya. Yang jelas penulis siapkan dulu botolnya. Sekarang sih masih diisi air ya. Nanti airnya dikeringkan, kocok, diisi dengan cleaner Honda itu. Terus habis itu mau itu juga di apa jenenge, pakai bensin juga, dikocok pakai bensin juga kalau bisa. Ya entah ya nanti sukses apa enggak ya. Sukses gagal kan sharing ya, apa benar kalau pakai sado di bensin itu bikin macet. Lihatlah nanti, kalau macet ya wis sekalian, mau sekalian benahi ring piston wis. Tapi kalau setengah-setengah itu yang agak ya wis nanti ceritalah gimana ya. Ya moga-moga nanti bisa larut sama itu ya, margarin ya. Ya tentu nanti akan penulis larutkan dulu ya. Jadi satu sasetnya 4,5 ml sado revitalizan penulis larutkan di botol, biarkan semalaman atau 2 hari, dilihat akan ada endapan atau enggak. Ini ya, airnya udah lumayan bening, jadi lebih ungu aja bensinnya. Ini ada endapannya. Endapan ini yang enggak akan penulis pakai ya. Jadi sepertinya semuanya banyak yang mengendap ya.
jadi rasanya nggak cocok ya untuk bahan bakar karena banyak mengendap semua ini. Kalau larut ke bensin ya mestinya nggak ada endapan. Mungkin ya harus agak banyak ya. Tapi ya lihat aja lah nanti wis mau coba jadi pertama. Satu saset 50.000. Nah kalau gagal hilang uang 50.000. Terus untuk sisanya penulis akan pakai untuk oli mesin. Jadi mungkin nanti entah ya pakai meseran atau apa. Rencana sih nggak akan pakai di yang SAE 40 karena sebelumnya itu wah salah kekentalan ya penulis. SAE 40 itu gak masalah untuk ring piston, licin masih. Ya nggak licin itu di lain-lainnya, yang selain ring pistonnya, yang apa golongan inokan astau macam-macam, pokoknya sumbernya kelotak-kelotak lah, sumber kemelotak di mesin kalau saat stasioner kotak gitu loh ya. Nah itu karena encer jadi kemelotak, terutama sih yang suara trik-trik yang gitu loh waktu jalan sekitar 50 km per jam. Nah itu jadi makin keras, keenceran. Entah apa itu butuh setel klep ya, atau entah setel apalah. Ya wis lah. Penulis sendiri ya pernah diseringi sama yang pakai Sado Revitalizan juga. Dia pakai di motor dan mobil. Dia pakai yang model suntikan. Dia pakai model suntikan itu, yang suntikan satu suntikan harganya 165.000. Kapasitasnya 5 ml ya. Berapa? Ya kalau nggak salah 5 ml lah. Kalau salah ya beda dikit paling. Nah yang satu suntikan itu keunggulannya adalah itu versi 2, versi yang terbaru. Jadi kalau yang penulis pakai yang sasetan itu versi pertama. Versi kedua katanya 25% lebih kuat, lebih awet. Anehnya ada tulisannya tahannya sampai berapa? Sedikit ya, nggak jauh ya. 25.000 km atau berapa gitulah. Loh, kalau lebih bagus kenapa kok nggak itu? Kok nggak beli yang 165 itu? Kan bagus. Problemnya adalah walau itu suntikan satu buah harganya 165.000, dosisnya tetap harus 3. Jadi kalau penulis mau pakai yang 165.000 itu, penulis harus beli 3.
harus beli 165.000 kali 3. Maaf, kemahalan. Kalau yang 150.000 3 saset lah, wis anggap aja beli oli lah ya. Sama kayak beli oli. Jadi penulis ya bakal tetap merekomendasikan yang mending yang sasetan aja, murah. Efeknya toh ya terasa. Ya apa? Mungkin ya. Kalau pas apa? Awal-awal penulis pakai ngerti caranya, mungkin efeknya bakal lebih lama ya, nggak tahu lagi lah penulis. Jadi kan penulis itu salah cara makainya. Penulis itu apa namanya, makainya nggak eco riding. Baru di berapa kilometer, sudah agak lama pakai, baru tahu bahwa efek pakai sado itu baru mantep banget ketika motor dipakai eco riding. Jadi manualnya itu nggak nyebut ya, cuma nyebut dipakai selama 3 kali dengan jeda 100 sampai 200 km pemakaian setiap kali satu dosisnya ya, entah yang sasetan ataupun yang suntikan. Terus dipakai setelah 1.500 atau berapa gitu ya, maka perlindungannya sempurna. Kalau diterjemahkan, oh karo ndelok HP. Kalau diterjemahkan itu harusnya penulis itu eco ridingnya sampai 1.500 km. Jadi harusnya lama. Jadi selama 1.500 km itu penulis harusnya nggak gaspol dulu. Kayaknya gitu. Tapi ya saat itu kan sudah nggak pakai. Kalau penulis pikir kalau sudah nggak pakai nggak usah lah, nyantai-nyantai gitu. Tapi ya salah ya salah. Tapi saat itu sih memang bener asli enak tarikannya motor itu. Motor terasa padat banget, enak lah. Enak banget tarikannya. Tapi ini penulis jadi kepikiran lagi. Inilah kalau misalnya penulis meragukan itu, berarti artinya minim 2 bulan penulis eco riding terus. Eco ridingnya nggak masalah. Yang masalah itu adalah penulis janji dyno lah kasih tau dyno lah. Entahlah ya, penulis nanti implementasinya nunggu dyno dulu kayaknya ya. Yang lebih tepat begitu ya. Dan tentu penulis bakal apa namanya, bakal apa memastikan nggak ada endapan atau apa. Mungkin nggak cuma sehari 2 hari yang kerendamnya ke bensin ya, mungkin perlu sekitar seminggu gitu biar yakin ya. Nanti dilihat.
taruh mana ya enaknya botolnya ya, yang kira-kira dalam waktu seminggu itu nggak ke geser-geser. Kok jadi pikir itu, balik lagi lah. Jadi nanti rencananya penulis untuk pakai bensinnya sih nggak nggak ada batasan apa-apa, mungkin cuma batasan eco riding tok. Bensinnya rencana pakai Pertamax. Iya, entah itu pilihan yang baik atau enggak, karena Pertamax itu daya pembersihnya kurang bagus. Kalau bensinnya ada partikelnya, ada kemungkinan ketika terbakar terbentuk partikel-partikel di permukaan bensin. Tapi ya lihat aja lah nanti. Tarikan motor penulis sendiri lebih kehambat sama oli ya sekarang. Jadi jelas penulis iya ya nggak bisa ya pakai Shadow Revitalizan pakai oli ini, pakai oli Bardahl. Lagi pula Bardahl ini mengandung C60 aditif nano yang sama dengan yang ada di produknya Shadow, produk Veryloop Atomic Metal Conditioner. Dan di petunjuknya Atomic Metal Conditioner atau di Shadow Revitalizannya disebutkan bahwa nggak boleh ketika pakai Shadow Revitalizan itu pakai Shadow Metal Conditioner. Ya sepertinya ini karena yang C60 itu jadi beradu ya. C60 ini akan mencoba untuk molekulnya C60 nya ini akan mencoba untuk nempel ke permukaan logam. Padahal aditif Shadow Revitalizannya juga butuh nempel di permukaan logam. Nah, jadi kepikiran lagi deh. Penulis sekarang kan pakai C60. Nanti kan artinya selama penulis pakai C60 ini efek Shadow ke permukaan pistonnya jadi kalah sama C60 nya dong. Apalagi ini kan, ini engine brake nggak pegang gas, engine brake minim ya, jadi motor itu licin. Wah iya ya, kayaknya selama pakai C60 nggak bisa ya pakai Shadow ya. Mungkin ya harus bersih-bersih dulu ya. Wah, sekadung beli padahal ada kesempatan. Kalau penulis bilang ada kesempatan ini artinya apa? Kebetulan ada yang beli produknya penulis dan uangnya sih belum dicairkan, tak pakai beli. Ya, jadi kalau ada yang beli produknya penulis di Shopee, uangnya bisa penulis pakai. Kadang beli oli, nanti untuk direview. Sekarang coba lagi Shadow review juga. Ya terima kasih lah ya yang udah beli di lapaknya penulis. Kalau yang nggak tahu, produknya adalah cemenite sama pro kapasitor. Kayaknya banyak gembos ya.
Mereknya sama, suara mesin sama ya. Tapi tenaganya beda. Pas lagi tenaganya nggak ada ya motornya ya. Mau adu sama Vixion nggak pede karena sekarang tenaga lagi diganggu, kayaknya sih karena olinya licin kalau untuk perlindungan top berdahel ini, tapi kalau untuk ya kayak gini nih tarik-tarikan ini kurang cocok ya. Sejak pakai bardahel ini nggak pernah mencapai 16 detik, selalu di atas 18 detik. Nanti sorry, mau cerita olinya lo lupa terus. Mau cerita oli apa yang dipakai. Penulis nggak pakai mesran B40 atau mesran SAE40 ya, rencananya mau sebentar lagi dicoba. Karena apa? Enceren. Mesran SAE20 mungkin enggak, karena apa? Penulis sudah kadung beli Prima XP. Jadi penulis sudah kadung beli Prima XP. Terus rencana nanti mau pakai Prima XP campur minyak goreng. Entah itu apa entah apa itu udah paling pas atau enggak. Mungkin harusnya pakai mesran SAE40 ya, karena aditifnya paling sedikit. Tapi ya wis Prima XP aja lah, wis cukup lah ya. Enggak enduro racing karena enduro racing nggak tahan kocok ya, lebih tahan Prima XP. Lagi pula di pengalaman sebelumnya pakai Prima XP itu RPM rendahnya halus, jadi Prima XP itu cocok kalau motornya nggak pernah digeber-geber. Kalau enduro racing kurang bagus. Nah ini lambat ini, harusnya 100 itu sebelum yang apa logo itu loh. Ini mungkin 19 detik ya kira-kira ya. Ya masih nggak normal lah ya, wajar ya, olinya ya masih belum ganti. Mungkin nanti kalau sudah pakai mesran tenaga keluar semua ya. Ini padahal RPM rendah itu sentakannya wis lumayan. Rencana nanti untuk pemakaian dengan sado revitalisanya adalah Prima XP. Prima XP 20W 50 dan 50% minyak goreng. Minyak gorengnya masih belum beli ya, lupa penulis. Jadi Prima XP dan minyak goreng Bimoli ya 50-50 untuk pakai sado revitalizannya. Terus untuk yang lain pengen nyoba niru ya terserah, tapi pastikan kekentalannya sesuai ya, jangan kayak penulis salah pilih kekentalan. Memang olinya lebih awet dari biasanya, tapi ya ternyata bagian jeroane sih nggak kuat. Bukan pistonnya, bukan ring pistonnya, tapi yang laker dalamnya mesin yang gak kuat sama oli encer. Kalau yang revitalizan untuk bensinnya mungkin penulis mulainya kapan ya? Gak bisa soalnya kalau selama pakai C60 ini.
mungkin nunggu ya, nunggu kalau sudah habis mesran entah pakai apa enaknya. Soalnya nanti habis ini rencananya pakai mesran SAE 40 dan apa enaknya anu ya, apa jenenge, langsung aja ya. Jadi habis mesran SAE 40, kalau olinya sudah nggak tahan, ganti Prima XP campur minyak goreng. Saat itu pakai sadu revitalizan yang di mesin, sekalian sadu revitalizan yang di bensin. Terus eco riding sampai 1500 km. Hahaha. Betah gak yo? Tapi kalau gitu apa efek sampingnya? Ngevlognya jadi lama. Kalau biasanya kan penulis gebar-geber, videonya durasinya 30 menit. Nah, kalau jalan eco riding itu bisa 40 menit, 50 menit. Hahaha. Sampai 1 jam enggak ya? Ya wes gitu aja lah, sering ngadingan wes cerita pakai sadunya nanti. Nggak nyangka ternyata nggak bisa cepet ya. Oli bardahelnya keawetan. cc berapa ini, 842. Yang amsoilnya bisa panjang itu ya wajar sih, harganya oli sekarang 220.000 yang paling murahnya ya. Amsoil Signature Series ya, yang 5W50 kepake sekitar berapa, 1300 km karena wis gak betah dengan suara kasar RPM rendah. Padahal udah tambah minyak goreng, tapi kan ya minyak gorengnya seberapa sih? Nah, yang ini nih susah nih. Kalau yang Amsoil kan di 900 km wis kasar banget kan. Gini ini 850 km saya halus ya. Nanti 900 ya mestinya masih halus. Ini penulis curiga nih, olinya bisa tahan sampai 1500 km. Kalau sampai 1500 km beneran, maka ini kayaknya olinya memang lebih baik dari Fastron Techno, lebih baik dari Maseran Super, lebih baik daripada Repsol ya. Mungkin jadi oli yang terbaik ya, yang penulis coba. Terbaik dari sisi awetnya. Kalau dari tarik-tarikan beda. Tarik-tarikan ini bukan bicara soal kental ya. Kalau kental encer ya penulis bandingkan dengan yang setara lah. Yang penulis maksud adalah leganya itu. 0-100 wis kasarane, 0-100 km per jam. Kalau 0-100 km per jam bisa sampai 16 detikan, 16,5, 16,1 bahkan ya. Sebelum pakai bardahel bisa kan nyampe segitu. Sebelum pakai Amsoil bisa. Sebelum pakai Amsoil penulis pakai apa? Lupa ya. Lupa. Repsol mungkin ya. Lupa wis. Yang jelas itu aja lah. Penulis berharap sebelum dyno penulis performa motor penulis sudah balik ke 16 detikan. Nanti lihat apa bener atau salah asumsi penulis selama ini bahwa Maseran itu oli yang paling lega ya. Ya wes begitu saja. Kepanjangan ini ya. Berapa menit tadi. Sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.